Selamat datang kembali di Jardin 36 Channel. Kali ini kita akan membahas materi bab ke-6, yaitu materi tentang konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara dalam konsep teori modern dapat dibedakan menjadi dua. Sebelum kita masuk ke dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, kita harus tahu dulu bentuk-bentuk negara menurut teori modern. Ada dua, yaitu negara kesatuan atau yang disebut unitarisme dan negara serikat atau yang disebut dengan federal. Mari kita bahas negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan hanya terdiri atas suatu negara sehingga tidak ada negara dalam negara. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi dua, negara kesatuan sistem desentralisasi dan negara kesatuan sistem sentralisasi. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963 pada halaman 84 menyatakan negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional, yang artinya negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Sekarang kita akan bahas negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara dengan sistem sentralisasi merupakan semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintah tidak terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintah daerah melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Kelebihan dari sistem sentralisasi adalah keseragaman kebijakan sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi. Selain itu ada pula kelemahannya. Kelemahan sistem ini adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga memerlukan waktu untuk memutuskan suatu kebijakan. Yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau yang disebut dengan otonomi. Pembagian daerah meliputi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang tertinggi dalam pemerintahan. Wewenang tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kekuasaan dan pemerintahan yang dimiliki daerah adalah suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangga sendiri, sehingga menjadi hak otonom bagi daerah untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri. Kelebihan dari sistem desentralisasi, sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterapkan oleh masyarakat karena mengakomodasi kebutuhan daerah. Selain ada kelebihan, terdapat juga kelemahan desentralisasi, yaitu lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Akibatnya apa? Muncul peluang penyimpangan terhadap pelaksanaan wewenang. Pelaksanaan wewenang hanya berdasarkan golongan dan sering digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Konsep negara yang kedua adalah negara federal atau yang disebut juga dengan negara serikat. Merupakan negara-negara yang bergabung menjadi negara federal disebabkan adanya suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya, sehingga disepakati suatu kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan. Jadi, negara serikat ini merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negara-negara tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepas bagian kekuasaannya
dan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan negara-negara bagian kepada negara serikat disebut dengan istilah limitatif. Apa yang dimaksud dengan limitatif? Yaitu hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Kemudian negara bagian diberi kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri dengan undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri, dan lembaga legislatif sendiri. Pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan negara bagian yang disebut sebagai negara federal. Kekuasaan yang diserahkan kepada negara federal atau serikat yaitu meliputi kekuasaan yang berkenaan dengan kepentingan bersama. Contohnya seperti hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan, dan keamanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pemerintah federal di sini meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama, hal yang berhubungan dengan pembiayaan seperti keuangan, kemudian penentuan mata uang, pajak, dan pos. Selanjutnya adalah mengenai kepentingan bersama antar negara bagian seperti telekomunikasi, industri, pengetahuan. Selanjutnya adalah yang menyangkut kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Contohnya misalnya tentang kewarganegaraan dan imigrasi. Dan yang terakhir berkaitan dengan hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, misalnya seperti pertahanan dan keamanan, serta perang dan perdamaian. Selanjutnya adalah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia di sini diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 tahun 1945 yang bunyinya bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya ada pasal 18 ayat 1 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yaitu kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dipahami bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia mengandung makna keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi yang pertama keutuhan wilayah, kemudian keutuhan khasanah budaya, kemudian ada keutuhan sumber daya alam, terakhir ada keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi status, keselamatan, dan kesejahteraan. Selain pasal-pasal di atas tadi yang telah dijelaskan, konsep negara kesatuan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 tercantum pada pasal 25A yang bunyinya negara kesatuan Republik Indonesia sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi, kesatuan wilayah mencakup yang pertama kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri dari atas beribu pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Wilayah Indonesia di sini membentang
3,5 juta mil atau sebanding dengan 1/8 panjang keliling bumi. Kondisi geografis yang demikian membuat negara Indonesia kaya akan hasil alam dan penampakan alam yang indah. Di sini keunggulannya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Kemudian, dalam mengembangkan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsip kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya adalah semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Selanjutnya, memiliki tata krama atau keramah tamahan yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya adalah letak wilayah yang amat strategis, yaitu posisi silang di dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai, kemudian mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang terakhir adalah keindahan alam Indonesia yang tidak disangsikan lagi, misalnya seperti pantai di Pulau Bali, seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Kemudian di Sumatera ada Danau Toba, kemudian di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Sekian materi kali ini, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Apabila channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengetahui video update terbaru dari kami.